Tapi kalau jadi suami, istri macam-macam, saudara nggak mau urus itu urusan suami, katanya begitu. Wah, kok enak betul. Hebat sekali, bukan? Dengarkan hukum ini, saudara. Istri yang takut Tuhan, bagaimanapun kelakuan jahat suaminya, Tuhan akan bela istri. Nabal adalah contoh. Maka itu suami-suami, kalau suami-suami nggak bertobat, pendek umurnya. Sungguh. Dalam kitab menyatakan itu. Jangan main-main suami dengan 1 Petrus 3, 1-7. Doa suami gak didengar oleh Tuhan kalau suami tidak menghormati dan mengasihi istrinya. Maka itu istri di 1 Petrus 3, jaga mulut, jangan cerewet. Ya, laki-laki itu beda dengan perempuan. Laki-laki itu paling gak senang istri cerewet. Yang cerewet bertobat hari ini ya. Yang banyak ngomong, suami paling gak suka. Apalagi suami pendiam, istri cerewetnya sudah bertobat itu. Oke, istri ada jaminan. Nah, sekarang saya pakai hierarki Indonesia. Kalau ada seorang camat, misalnya ini ya, seorang camat, wah dibenci, nggak disukai oleh bupatinya. Kan kepalanya camat itu bupati. Ngerti istilah ini? Camat nggak usah pusing. Laporkan ke kepalanya bupati. Siapa itu? Gubernur. Nah, itu artinya kalau tubuh mengalami siksaan, siapa kepalanya tubuh tadi? Bukan kepalanya tubuh kok, suami. Nah, suami saudara lagi pusing atau lagi gila, jangan panik. Laporkan ke kepalanya dia. Siapa itu kepalanya dia? Kristus. Kalau Kristus masih sabar, laporkan ke atasnya lagi, diketok itu suami. Ngerti istilah gitu? Siapa kepalanya lagi paling tinggi tadi? Tuhan. Nah, itu hierarki yang luar biasa. Jadi suami jangan main-main, jangan mentang-mentang kita kaya, kita hebat, lalu kita seenaknya. Oh, di 1 Petrus 3 itu hebat. Hormati dia sebagai teman waris dari pribadi yang lebih lemah daripada kamu. Kalau tidak, doamu tidak terjawab. Jadi istri berhenti. Kalau mengalami sesuatu dari suami, jangan marah, jangan balas. Diam, laporkan kepada kepalanya. Suami gak akan macam-macam lagi. Ketika saya dengar kesaksian Bapak Gembala, saya kaget. Maka itu saya sering memuji Ibu Gembala, Ibu Sumoke. Hebat, 12 tahun ditinggal. Luar biasa, bisa membuat sekarang anak. Sekarang 2 anak mereka jadi orang hebat juga. Nah, itulah contoh doa istri yang takut Tuhan. Cuma ada satu pilihan, suami bertobat atau mati. Kalau mati bisa kawin lagi bukan? Tapi jangan diracun. Awas. Jangan diracun ya, janji. Dan ini Alkitab, saudara. Jadi semua istri yang gak bisa tunduk pada suami, kemungkinan besar karena suami tidak tunduk kepada kepalanya. Jadi nggak ada wibawa dalam hidup suami. Nah, memang ada istri-istri yang materai, tahu kata itu? Hanya menghormati kalau suaminya uangnya banyak. Kalau suami nggak bisa kerja, gaji lebih rendah diremehkan. Nah, bertobat istri kayak begitu, nanti cepat mati. Kalau sudah mati, nanti suamimu kawin lagi. Enak itu ya. Loh, serius. Jangan menghargai suami karena uangnya. Jangan menghargai suami karena kedudukannya. Kalau semua suami mewakili Yesus, dengan sendirinya istri akan menghargai suami. Karena suami istri melihat Yesus dalam hidup. Ini luar biasa. Dalam Mazmur 128. Oke? Mazmur 128. Mari kita baca. Saudara beri tanda Efesus 5 ya, karena kita belum selesai dari situ. Kata pertama apa? Ayat satunya. Kata pertamanya apa? Berbahagia. Wah, saya suka kata itu. Semua orang di dunia ingin bahagia tidak hidupnya? Ayo saya tanya, semua orang ingin bahagia nggak di dunia hidupnya? Oh, pasti ingin. Berbahagialah orang yang uangnya banyak, yang kedudukannya tinggi, yang begini atau yang apa? Baca Alkitab. Yang takut akan Yahweh. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga kita jangan diukur materi. Anak-anak, lagi sekali maafkan papa mama. Kalau selama engkau hidup di rumah sebagai anak-anak, lalu kami orang tua, maka itu saudara dengarkan orang tua ini.
Kalau papa mama tiap hari ngomongin uang. Dari pagi marah soal uang, siang marah soal uang. Dari anak itu masih bayi sampai anak itu lulus SMA, orang tua nggak pernah berhenti ngomong uang tiap hari. Dengar, saudara menciptakan anak yang mata duitan. Saudara kan menciptakan anak yang di otaknya begitu uang. Sehingga kalau mereka menikah, mereka akan cari papa mama mantu yang kaya. Yang rusak adalah orang tuanya sendiri. Karena uang, terus uang. Bertobat itu. Jadi yang berbahagia cuma satu kriterianya. Orang yang apa tadi? Takut akan Tuhan. Nah, apa definisi takut akan Tuhan? Siapa bisa menyebutkan? Apa sih kata lain takut akan Tuhan? Gampang sekali. Apa? Takut berbuat dosa. Titik. Yang berikut, kalimat berikut. Kalau iya apa? Ayo baca. Masih ada satu. Apa? Yang hidupnya. Nah, ada banyak jalan. Betul? Tetangga-tetangga kita bisa memberitahu jalan tidak? Ada banyak jalan. Maaf ya suami-suami, saya cuma cerita. Di dalam Mazmur 1 ada pesan. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Oke? Artinya begini. Kalau seorang suami lagi gak suka dengan istrinya, nah sebagai manusia kan cari tempat sampah untuk curhat. Tahu kata curhat ya? Mencurahkan isi hati. Nah dengar suami-suami, kalau kita salah tempat ketika kita kumpul dengan beberapa pencemooh, lalu kita cerita sebagai suami tentang keadaan istri kita, hati-hati. Pasti nasihatnya gini, kalau aku tinggal aja cari lagi banyak di Ambon. Ngerti ilustrasi itu? Hati-hati. Ada banyak jalan yang kita bisa lihat tiap hari di hidup ini. Tapi yang berbahagia adalah orang yang berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Ayat 2. Masih belum tahu siapa orang ini. Ayat 2. Bunyi apa? Berbahagialah orang yang. Nah, sama lagi. Belum tahu siapa orang berbahagia ini. Tapi hidupnya betul-betul lurus. Kalau makan hasil jerih payahnya dinikmati. Catat baik-baik. Uang korupsi tidak akan buat orang itu kaya. Katakan amin. Sudah banyak pejabat yang kita tahu korupsinya luar biasa. Begitu pensiun habis. Saudara, itu bukti. Bukan Tuhan kejam menghukum. Enggak, Tuhan tidak menghukum. Salah. Yang menghukum itu adalah hukum. Sama seperti kita melanggar aturan lalu lintas. Apakah polisi menghukum kita? Tidak. Hukum itu yang menghukum kita. Jadi jangan katakan Tuhan kejam. Tidak, dia nggak pernah menghukum kita. Hukum itu yang menghukum kita. Jadi beda sekali, bukan Tuhan. Berapa banyak orang korupsi, uangnya habis untuk rumah sakit, untuk ini, untuk itu, nggak akan bahagia. Maka itu menikmati jerih payah dengan takut akan Papa di surga itu nikmat sekali. Nah, belum tahu juga siapa orang itu. Ternyata di ayat 3 baru tahu. Baca ayat 3. Nah, stop dulu. Istrimu. Berarti ini bicara tentang siapa? Ayo, bicara tentang siapa? Suami. Jadi keluarga, menurut Mazmur 128 ini, kunci kebahagiaan rumah tangga itu di tangan suami, bukan di tangan istri. Catat ini. Maka itu kalau saudara lihat ada keluarga nggak bahagia, rekan-rekan hamba Tuhan, dengar, kalau ada keluarga tidak bahagia, langsung cari mana si suami ini. Ini biangnya ini. Loh, betul. Pokoknya ada keluarga tidak bahagia, tangkap biangnya itu. Rendam di laut seminggu pakai pipet. Bernapas. Supaya bertobat laki-laki itu. Jadi kebahagiaan bukan karena uang banyak, karena kedudukan, bukan. Tapi suami yang takut tuh. Maka istrimu akan jadi apa? Penganggur yang subur. Maka itu istri-istri, laporkan saya mumpung saya belum berangkat.
Kalau ada suami nggak suka istri gemuk, laporkan saya. Saya akan jemur dia supaya bertobat. Dan itu ayatnya.